Kesempatan sore ini, setelah kita belajar tentang pokok-pokok iman Kristen, akan masuk dalam sebuah tema besar yang berkaitan dengan disiplin rohani. Secara khusus hari ini kita akan masuk dalam materi waktu teduh sebagai bagian dari proses disiplin rohani untuk semakin mengakarkan dan kita bertumbuh dalam pokok-pokok iman yang telah kita bahas bersama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan dipandu oleh Bapak Pendeta Palute untuk semakin mendalami apa yang dimaksud dengan waktu teduh itu. Sekali lagi, ini adalah bagian besar dari apa yang disebut sebagai disiplin rohani. Salah satu tema yang akan dibahas adalah waktu teduh. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, kekuatan dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, sungguh besar kasih-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kasih dan kisah-Mu selalu kami alami dalam hidup ini. Kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau tetapkan lewat karya penyelamatan-Mu dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami semakin menghayati pengorbanan-Mu. Dari suara aja Pak, di mute tuh. Baca doa Pak. Pendeta Daud itu sedang mute, nggak kedengaran. Orang lagi berdoa. Punya ini, makanya kedengaran. Pendeta Daud tidak kedengaran, itu mute. Mengurangi, Pak. Tadi termute ya? Doanya. Oke. Ya, tapi itulah suasananya kalau di virtual. Kita bersahabat saja dengan situasi. Oke. Saya kira demikian. Saya untuk tidak membuang-buang waktu, kita akan diantar dulu oleh Bapak Pendeta Palute untuk memahami materi di sekitar waktu teduh, dan sebelum itu dan sesudah itu kita akan masuk nanti untuk kelompok kecil. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Dat Nompi sebagai kita mungkin sudah mengetahui Pak Pendeta Dat Nompi, pendeta tugas khusus dari Sinode di lingkup kelas 10 Jawa, terkhusus menjadi pendeta mahasiswa di Jogja. Saya share screen dulu ya.
Baiklah Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelumnya kita membuka buku peserta. Buku peserta kita halaman 36. Untuk diperhatikan, ada yang akan kita isi nanti di yang tertulis titik-titik itu, peruntunya di slide-slide, sehingga memang dibutuhkan konsentrasi sambil melihat ke slide dan juga ke buku kita untuk bisa nanti diisi pada bagian-bagian yang memang diharapkan untuk diisi. Ibu Bapak yang terkasih, kawan-kawan dalam satu pertumbuhan gerakan cinta Alkitab, kita sudah melewati paling tidak 2 rangkaian di gerakan cinta Alkitab. Keberadaan dasar yang kita sudah pelajari, yaitu keselamatan. Kita mungkin masih ingat di topik jalan keselamatan itu, jaminan keselamatan, itu kita yakini sebagai keberadaan dasar, satu pondasi iman Kristen. Lalu setelah itu kita nikmati, kita hayati, kita yakini, seperti tadi Yudas sudah yakin tentang Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kita dituntun ke satu hidup baru. Dan kita pun juga sudah belajar tentang bagaimana berjuang dalam hidup baru. Ya, kalau di masa COVID namanya mungkin new normal, hidup baru. Apa yang baru di sana yang kita pelajari? Kalau dulu kita berpusat pada diri, setelah kita mengenal Yesus, kita berpusat pada Yesus. Itu hal yang sungguh baru, luar biasa. Dan dalam hidup baru, bagaimana membuka diri atas pekerjaan Roh Kudus, supaya kita makin teguh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu kita sudah pelajari dan masih terus kita pelajari. Dan karena itu pada saat ini kita akan memasuki satu pelajaran penting, disiplin rohani, agar hal-hal yang kita yakini itu sungguh-sungguh kita bisa perjuangkan. Nah, katakanlah ini ibaratnya peperangan, inilah peperangan yang akan kita perjuangkan dari hari ke hari. Kita ingat pelajaran kita kemarin itu ada segitiga, pertumbuhan itu, kehidupan sehari-hari, Roh Kudus, dan saat ini kita melihat itu bagaimana kehidupan sehari-hari. Paling tidak akan kita pelajari di paling tidak 5 disiplin dasar, itu yang sudah bisa ditemukan, kemungkinan besok-besok kemudian hari bisa 6 atau 7, tapi paling tidak saat ini 5 disiplin rohani dasar yang akan kita perjuangkan di seluruh kehidupan kita, yaitu waktu teduh, kemudian selanjutnya, dan pada saat ini kita akan melihat apa itu waktu teduh. Seperti yang dituliskan oleh Dallas Willard dalam satu tulisannya. Willard adalah seorang profesor filsafat dan spesialisasi di spiritualitas. Dallas mengatakan, waktu teduh adalah, ini penting kita perhatikan, waktu teduh adalah disiplin rohani. Jadi kaitan dengan sebuah disiplin rohani yang paling radikal. Ini radikal, mengakar atau sangat mendasar dalam kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Ini sebuah pernyataan yang penting kita pahami. Waktu itu adalah disiplin rohani yang paling radikal. Mengapa dikatakan radikal? Karena kalau ini bisa kita perjuangkan berwaktu teduh, nanti kita lihat apa itu waktu teduh, maka hal-hal lain bisa kita lakukan. Disiplin rohani lain bisa kita lakukan, membaca firman, berdoa, puasa kalau yang sering melakukan puasa, ibadah bersama, bersekutu, bersaksi, dan lain-lain. Sehingga pintu masuk untuk disiplin rohani lainnya adalah waktu teduh. Nah, karena itu kita akan melihat apa itu waktu teduh yang diawali dengan satu ilustrasi. Ini satu ilustrasi dikenal dengan, mungkin ada kita pernah membaca komik Kung Fu Boy yang dikenal dengan pukulan satu jurus. Konon katanya di satu perguruan kungfu ini seorang anak ini dari semua murid yang belajar kungfu itu, dia cukup sulit mengikuti banyak jurus.
Jadi secara pribadi dia juga stres mengikuti jurus-jurus yang banyak itu. Termasuk gurunya, waduh bagaimana mengajar anak ini. Lamban sekali dalam hal mengetahui jurus-jurus yang diajarkan. Akhirnya disepakati, gurunya melatih. Kamu cukup belajar satu jurus saja, satu pukulan saja. Latih siang malam, pokok berlatih terus dengan segala daya, dengan segala tenaga, fokus pada latihan ini yang dikenal dengan pukulan satu jurus. Nah, satu hari ketika berjalan-jalan, dia menjumpai ada orang yang dirampok. Ada yang dirampok, nah kesempatan dia mempergunakan pukulan satu jurus itu. Dan benar, jurus yang dikuasai, yang dilatih berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dilatih dengan tekun, dengan sabar, jatuh bangun dengan latihan itu, maka dia berhasil. Dia berhasil dengan satu pukulan saja, maka sang perampok itu terkapar jatuh. Itu yang dipergunakan ilustrasi ini dalam rangka pengandaian tentang waktu teduh. Jadi kalau kita bisa berlatih waktu teduh, maka itu bisa dikatakan bagaikan pukulan satu jurus yang bisa memampukan kita untuk melakukan disiplin-disiplin rohani lainnya. Nah, karena itu kita akan belajar seperti pola pelajaran kita sebelumnya, apa itu waktu teduh, mengapa kita memerlukan waktu teduh, dan bagaimana kita melakukan waktu teduh. Pertama, apakah waktu teduh itu? Ini bisa kita baca bersama-sama, walaupun masih tetap di unmute saja. Kita bersuara dan kita mendengar sendiri suara kita. Kita pelan-pelan mengucapkannya. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui firman dan doa yang dikhususkan secara teratur. Jadi saya kira kita bisa tangkap pesannya, maknanya, bahkan mungkin bisa dihafal ini. Kita yakin ini masih memori kita masih cukup kuat menghafal. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, itu penting sekali, secara pribadi melalui firman dan doa yang dikhususkan secara teratur. Wah, ini kaya sekali kalimat ini. Dahsyat kalimat ini. Nah, kita akan melihat waktu teduh adalah, ini bisa dilihat di buku kita, buku peserta, ada titik-titik yang ditulis miring itu yang akan diisi di buku kita, buku peserta. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu singkat poinnya, singkat, padat dan jelas. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, dalam Alkitab, apa itu waktu teduh? Diberi gambaran seperti ini. Walau ada banyak penggambaran, tapi paling tidak ada 4 penggambaran yang diberikan untuk membantu kita memahami apa itu waktu teduh. Penggambaran tentang kerinduan Tuhan. Jadi dalam waktu teduh sesungguhnya kita melihat bagaimana kita melihat kerinduan Allah yang besar. Penggambaran tentang kerinduan Tuhan yang digambarkan seperti ini. Tuhan dan baitnya. Kita tahu Tuhan dan baitnya, ya bait bisa berarti rumah, ya tahu, makanya dikenal Baitel, Bait-El, rumah Tuhan. Itu penggambarannya. Tuhan dan rumahnya, Tuhan dan baitnya, bait Allah. Itu penggambaran tentang kerinduan. Tidak ada orang yang tidak suka dengan rumahnya. Jadi kemanapun orang pergi, ingin pulang ke rumahnya. Apalagi rumah Bapak ya. Tidak bisa terpisahkan. Kerinduan kita, hati kita, perjuangan kita, harapan kita ada di rumah itu. Jadi tak dapat dipisahkan. Ada kerinduan yang sulit dihapus tentang Tuhan dan baitnya. Sehingga dikatakan dalam pertama Korintus pasal 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan masih ada lanjutannya. Ini penting bahwa Tuhan yang transendental itu, kalau kita pernah belajar tentang Allah yang transendental, orang Toraja sangat memahami tentang Allah yang transendental itu dalam beberapa ungkapan. Puang Doma Songgana, Allah yang tak terhampiri, tapi Allah yang transendental itu, yang agung, yang kudus sudah disembah itu, yang tadi
Thomas mengatakan Allahku, Allah yang dipuja, disembah, tapi Allah yang transendental itu juga adalah Allah yang imanental. Allah yang mau dekat dengan kita. Bahkan dikatakan tinggal dalam kehidupan kita. Dikatakan Tuhan dan baitnya. Jadi Tuhan itu tinggal dalam kita bukan sebagai tamu, bukan sebagai orang asing. Dia bukan bertamu dalam kehidupan kita. Dia bukan orang asing yang datang hanya sementara, tapi tinggal, itu penggambarannya. Tinggal dalam kamu. Kamu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Itu penggambaran kerinduan Tuhan di waktu teduh. Lalu kita pun juga melihat penggambaran lain tentang kerinduan Tuhan dalam waktu teduh itu. Pokok anggur dan rantingnya. Ini juga satu perikop yang sudah cukup akrab kita kenal, kita rasakan, kita nikmati dari hari. Sebagaimana kita tahu, ranting-ranting itu sangat membutuhkan sebuah pokok di mana batang di mana bisa tumbuh. Di mana di situ dia bisa memerlukan sari-sari makanan untuk bisa bertumbuh. Bisa katakan ada hubungan yang hidup antara pokok anggur dan ranting. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Coba kita simak kata-kata ini. Yesus sendiri mengatakan akulah pokok anggur dan kamulah. Ini sebuah penandasan, penunjukan yang jelas. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kita tahu ini ada aliran. Bisa dikatakan ini satu aliran anugerah yang luar biasa. Yang Tuhan Yesus sendiri katakan, aku dan kamu. Ada hubungan yang hidup. Ada pokok anggur dan ranting itu bisa dikatakan ada aliran. Ada kehidupan yang dihubungkan. Ada aliran kehidupan. Ada aliran hidup yang penting. Dan itu penggambaran tentang kerinduan Tuhan. Aku dan kamu benar-benar terasa dan terlihat buahnya. Yang tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, maka ia berbuah banyak. Ini buahnya banyak, bukan cuma satu. Buahnya banyak. Dan kalau buahnya banyak, itu bisa dinikmati oleh banyak orang pula. Bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Penggambaran yang makin lebih intim lagi, makin lebih hidup lagi, makin real lagi, itu makin real, bukan metafora lagi. Kalau pohon anggur dan itu bisa masih metafora, tapi penggambaran Bapa dan Anak sungguh-sungguh real, sungguh-sungguh nyata, otentik. Hubungan Bapa dan Anak itu sangat otentik, bukan metafora, bukan formalisme. Jadi tidak ada hubungan anak dan Bapa itu, orang tua dan anak itu hubungan yang formalisme. Hubungan ketika ada maunya saja, bukan ketika ada yang dimau, tapi sebuah hubungan yang otentik. Hubungan yang benar-benar real. Dan itu digambarkan tentang kerinduan Tuhan. Galatia 4 ayat 6 mengatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Kita mungkin masih ingat pelajaran kita kemarin di jaminan keselamatan. Ada di situ faktor-faktor penggoyah. Salah satunya di situ faktor penggoyah adalah belum jadi anak atau belum anak. Nah, di sini dikatakan bahwa hubungan Bapa dan Anak itu adalah hubungan yang benar-benar hidup. Itu kerinduan Tuhan dan itu kita alami, kita rasakan di dalam waktu teduh kita. Dan ini hubungan yang dirindukan semua orang. Ini lagi penggambaran dalam Alkitab yang bisa dikatakan semua orang tahu bagaimana mempelai laki-laki dan mempelai itu dirindukan semua orang. Itu hubungan yang ingin dialami oleh semua orang. Kita tahu bagaimana saat-saat dulu kita ketika hendak membangun sebuah rumah tangga, bagaimana perjuangannya mendapatkan itu. Dan setelah kita menikmati suatu sukacita yang benar-benar Yesaya 62 ayat 5 dikatakan seperti itu, kerinduan Tuhan mempelai laki-laki seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Jadi
terlihat di sini bagaimana Allah lebih girang akan hal itu. Nah, ini paling tidak kita lihat tadi penggambarannya dalam 4. Saya tidak usah baca ulang lagi, kita sudah melihat tadi. Nah, dari penggambaran paling tidak 4 tadi itu, kawan-kawan pertumbuhan KCA, apa yang dapat disimpulkan dari berbagai penyataan Tuhan dalam Alkitab mengenai persekutuan kita dengannya. Ini dari 4 penggambaran tadi itu, bait dan Tuhan dan baitnya, pokok anggur dan rantinya, kemudian bapa dan anak atau orang tua dan anak, mempelai laki-laki dan perempuan. Apa yang kira-kira ibu bapak bisa rasakan dari paling tidak 4 penggambaran tadi ini? Boleh 1-2 orang berbicara, silakan. Nanti kalau jawabannya benar, nanti saya kasih sepeda. Kira-kira siapa ada satu yang mewakili kita? Kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari 4 penggambaran tadi tentang kerinduan Baik, Pak Tuhan? Pendeta. Ya, silakan. Ya, kalau saya menggambarkan itu, Tuhan bersama kita, selalu ada bersama kita, ada di dalam kitab itu. Benar, ya. Itu seperti itu. Tapi siapa tidak muncul namanya? Hasan Ma'alef, Pak. Pak Hasan dari Oh, ya. Sidoarjo. Iya, soalnya ada sepeda mau dikirim nanti. Ayo ke Sidoarjo baiklah. naik sepeda. Oh, iya. Hasan Ma'alef. Oh ya, oke. Baik, terima kasih. Kita akan melihat benar tak apa yang dikatakan tadi Pak Hasan, bahwa dari 4 penggambaran paling tidak tadi itu kita melihat 3 hal. Tuhan menghendaki. Jadi terlihat sekali tadi itu 4 penggambaran. Tuhan menghendaki dan merindukannya. Jadi kalau bisa mengatakan antusiasme yang besar itu dimulai dari Tuhan. Dan kita mendapat kepenuhan hidup dengan melakukannya. Coba ini efeknya, dampaknya yang kalau kita lakukannya. Tuhan yang menghendakinya, Tuhan yang rindu akan terjadi, dan ketika kita mengalaminya, maka kita mendapatkan kepenuhan hidup. Ada sesuatu yang tidak dapat dilukiskan, yang dunia tidak dapat berikan, yang bisa kita dapatkan. Dan yang kedua, kita dapat melihat bahwa bahagian dari kehidupan Kristen yang normal dan wajar. Jadi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, sesuatu kehidupan yang katakanlah normal dan wajar, yang bertumbuh, bukan ekstra, bukan sesuatu yang ya kebutuhan kemudian, tapi sesuatu yang benar-benar mendasar, yang mengalir seperti air. Lalu yang ketiga, dalam persekutuan dengan Tuhan, kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan tidak pernah berkurang. Wah, ini dahsyat sekali nih dalam kehidupan kita. Acap kali kita merasa Tuhan jauh. Apalagi itu lagu-lagu Natorea itu umba minai puangku, umba minai puangku, umba minai oh puang. Sus kau bilang itu puang. Ternyata kehadiran Tuhan tidak berkurang dalam kehidupan kita. Hanya, ini persoalannya, hanya kesadaran kita akan kehadirannya yang mengendor atau kita kurang merasakannya. Seperti perjalanan 2 orang ke Emmaus, Tuhan hadir, tapi dia merasa Tuhan tidak ada bersamanya. Nah, kita akan melihat Ibu Bapak selanjutnya lagi. Ini waktu teduh adalah, ini definisi masih lanjutan definisinya, apa yang akan kita lakukan. Waktu teduh adalah waktu bersekutu dengan Tuhan. Kira-kira tadi apa ya? Masih ingat selanjutnya tadi itu? Bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Nah, di buku kita dapat diisi di situ, buku peserta yang ditulis miring, itu maksudnya untuk ditulis di buku peserta kita. Bagaimana melakukan waktu secara pribadi? Nah, ini satu penggambaran lagi. Mungkin banyak kita yang seperti ini, atau semoga tidak ada seperti kita. Apa yang dikatakan, biarkan orang lain yang mempelajari Alkitab dan berdoa. Lalu kita mendapatkan saja pengalaman mereka. Biar mereka katakan kepada kita apa yang Tuhan katakan. Oh, natamu rompok kadangki. Dia berdoa, mendoakan kita, belajar Alkitab, lalu apa yang tahu tentang Alkitab disampaikan kepada kita. Mungkin ada juga pemahaman seperti yang masih ada di kalangan warga jemaat. Bagaimanapun, bukankah itu sebabnya kita yang punya pendeta? Wah,
Dah ada penitan talan jemaat, talu. Dempa pendeta, dempa penatua, dempa diaken. Masih ada lagi pengurus OIG. Apa fungsinya mereka? Kan itu tugasnya. Mungkin ada memang seperti itu. Atau ada buku-buku Kristiania, cukuplah kita baca-baca buku. Buku-buku ada waktu sambil nongkrong, baru baca-baca buku. Mungkin ada memang seperti itu. Ternyata hal itu tidak perlu. Ini juga penggambarannya. Apakah waktu teduh itu? Ternyata waktu itu sangat penting. Ini contohnya misalnya ini. Kira-kira di dunia ini di mana tempat berlibur yang paling bagus? Tempat paling bagus berlibur. Bunaken. Ken. Bunaken. Yo Bunaken, Toraya, Sambunani. Pokoknya pengari banyak tahu itu tempat-tempat berlibur. tempat berlibur misalnya. Contoh hari teh. Kukuami. Namanya contoh ini bangsa Male. Yo, contoh bisa bahasa di Komale. Ya sabak. Aku bang memale wakil aku nasang. Karena corona tidak boleh pergi. Saya yang pergi mewakili. Nanti setelah saya pulang, saya ceritakan kepada Bapak Ibu, wah ternyata di tempat itu bagus sekali. Saya kira beda rasanya kalau kita langsung melihatnya, mengalaminya, merasakannya, dan menceritakannya. Beda sekali itu. Itu sangat beda. Walaupun kita bisa tahu, oh katanya begitu. Paling kita mengatakan, oh katanya Pak Pendeta demikian, itu masih katanya. Tapi kalau kita yang langsung mengalaminya, itu beda. Atau seperti ini masih penggambaran lagi. Misalnya, waktu kita dulu masih pacaran. Misalnya Pak Pendeta dulu masih muda, di secara Pendeta Lante, Pak Pendeta Nompi, moderator kita. Waktu masih pacaran dulu, karena pendeta tidak mungkin pergi bermalam minggu, malam minggu lah malam persiapan. Sementara pacarnya mengatakan, masa tak bermalam minggu? Nah kami wana, buat aku lah malam minggu, na tugasku melayani masyang, dah aku tingkaru na do mimbar. Kang mura tusang maneku na sonda na male. Saya cari temanku, sahabatku, lalu mewakili saya pergi bersama kau bermalam minggu. Nanti pokok di mana kau bermalam minggu bebas. Nanti setelah pulang saya tanya kepada teman saya, di malam minggu tadi kamu melakukan itu sama, pokok pegang-pegang tangan bercerita, itu anggaplah aku. Wah pasti kita tidak mau diwakili, karena kita ingin punya pengalaman langsung, masa-masa indah, masa-masa yang mungkin tak terlewatkan dalam kehidupan ini. Atau dalam penggambaran, misalnya bapak-bapak suka buah paling apa yang bapak-bapak suka, ibu-ibu suka. Lalu misalnya buah yang paling suka makan, nah kami, aku bang orang kandai. Dah aku pakai, kadang ternyata mami itu paling nanti buatnya. Kita pun mengatakan, wah tak enak dari itu. Ya aku kupus kayak aku dukang kandai. Tidak bisa diwakili. Harus punya pengalaman langsung dengan menikmati sesuatu yang paling indah. Jadi dalam waktu teduh adalah kita ingin mengalami secara langsung persekutuan dengan Tuhan. Apakah Anda ingin mengalami pengalaman langsung atau melalui perantara dalam persekutuan dengan Tuhan? Tentu tidak. Kita ingin mengalami secara langsung. Seperti 4 penggambaran tadi itu. Karena itulah Mazmur 34:9. Ini Daud mengatakan, kecaplah. Ini persekutuan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Artinya kalau kita mengecapnya, berarti kita yang merasakannya. Bukan orang lain yang kecap, kita yang merasakannya. Kita yang mengecapnya. Ibarat buah ini di depan kita ini. Kita yang mengecap firman Tuhan itu. Kita yang mengecap persekutuan dengan Tuhan itu. Kita melihat langsung betapa baiknya Tuhan itu. Bukan orang ceritakan kepada kita. Koya dia itu puang susite. Kita yang mengalami langsung. Kita merasakan bagaimana persekutuan itu dengan Tuhan secara pribadi. Nah dulu, saya juga waktu di Palopo sangat sering pergi KPI dengan, baik waktu masih ada Pak Parenten masih sehat, kawan-kawan tim KPI, yang kimalu ma KPI itu, anak budak tahu, sudah kebano Pak Ayak Miki, sudah puas, kita sudah memimpin KPI banyak orang. Ternyata menurut Matthew Henry, ibadah bersama tidak
dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ibadah pribadi. Tetap ibadah pribadi penting. Hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa diwakili dengan ibadah-ibadah yang mungkin saat itu sedang memberi makan, tapi kita belum makan. Kita menuntun orang menikmati persekutuan, tapi kita butuh secara pribadi dengan Tuhan bersekutu. Seperti penggambaran yang tadi kita dapatkan itu, 4 paling tidak penggambaran dalam Alkitab. Waktu secara pribadi, itu tadi sudah kita lihat. Nah ini lagi, pribadi melalui firman dan doa. Jadi kita masih akan melihat lagi, setelah menikmati waktu teduh, apa itu waktu teduh, bagaimana bersekutu, 4 penggambaran paling tidak secara pribadi, dan melalui firman dan doa. Nah di 2 Timotius, ini ayat yang sangat indah, bukan berarti yang lain tidak indah, tapi benar-benar ini kalau kita baca, kita diingatkan tentang betapa pentingnya firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ibarat sebuah cermin, kita bisa melihat sisi-sisi positif, sisi-sisi semua kehidupan kita. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 dikatakan, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ini penting sekali, mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini ada penekanannya, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, jadi makin baik kelakuan kita, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ini banyak sekali kebenaran yang orang pahami. Ternyata Alkitab kita menemukan sebuah kebenaran yang mendasar tentang Allah. Demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu pentingnya waktu itu kita melihat hal itu. Kita mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan. Di Filipi 4 ayat 6-7 pun juga dilukiskan tentang hal itu. Dalam waktu teduh, kita datang kepada Tuhan. Dalam waktu teduh bukan prosesnya yang penting. Jadi waktu teduh bukan sebuah proses yang dikedepankan, tapi dalam waktu teduh itu kita mengalami sebuah hubungan. Ada sebuah hubungan yang begitu penting, yang hidup, yang kita rasakan dalam waktu teduh. Waktu teduh itu terlihat sebuah relasi kita. Relasi doa dan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Kita akan mendapatkan pelajaran berikutnya di rohani apa itu doa, tapi paling tidak inti doa itu bukanlah permohonan, walaupun seringkali permohonan itu banyak, tapi inti doa adalah sebuah relasi. Nah di sini diperlihatkan dalam waktu teduh terbangun sebuah relasi yang hidup. Dan karena itu kerinduan, harapan-harapan, ucapan syukur itu terungkap di sana. Dan kita mengalami bagaimana sejahtera Allah itu melampaui dari apa yang kita khawatirkan, dari apa yang kita ragukan. Karena Dia Allah pemelihara kehidupan kita. Hal yang terpenting lagi, Ibu Bapak yang terkasih, kawan-kawan gerakan pertumbuhan di Gerakan Cinta Alkitab, waktu teduh adalah waktu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Ini pribadi tadi sudah, melalui firman, ini sudah selesai juga dengan doa. Nah ini lagi, ini masukkan prakteknya nanti. Kita akan masuk prakteknya di buku kita yang titik-titik, silakan diisi di situ. Doa yang dikhususkan secara teratur. Nah ini nanti kita akan lihat bagaimana itu waktu dikhususkan, bagaimana itu secara teratur. Pertama Timotius pasal 4 ada 8. Ini masa-masa COVID ini, masa-masa corona. Pempiran kita olahraga langsung minggu. Lah dong tamu te corona, saya share pribadi, anda te karom te kaseramu, daka muallo. Ona te apa te allo rampu kela uran-uran jomai. Kita butuhkan matahari dini mentiallo. Malatian, gerak-gerak badan, mengkondong-kondong, push up, apa segala macam. Karena kita mendengarkan bahwa
matahari, latihan itu baik. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Coba bayangkan. Latihan badani itu terbatas gunanya, tapi mengapa orang rela bangun pagi-pagi berolahraga? Rela menyisakan waktu, rela membeli alat-alat yang mendukungnya untuk bisa sehat. Banyak peralatan olahraga yang mahal. Tapi kita upayakan karena kita butuh hidup ini sehat. Alkitab mengatakan sehat penting, tapi ingat terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji baik untuk hidup ini di sini maupun untuk hidup yang akan datang. Wah, kalau demikian maka mestinya latihan rohani lebih banyak waktu yang kita pergunakan. Karena itu digunakan dalam GCID dikatakan disiplin rohani. Seperti kita berdisiplin berlatih, latihan badani, maka mestinya jauh lebih lagi tentang latihan-latihan ibadah itu karena berguna untuk hari ini di sini dan hidup untuk akan datang. Karena itu, dalam waktu itu disiplin rohani dikhususkan secara intensional, secara sengaja. Kita dengan menikmatinya, mengkhususkan dengan sengaja kita mengkhususkan itu, bukan paksaan. Kita senang dengan waktu-waktu itu. Dan secara teratur. Itu penting diperjuangkan. Dan karena itu memang tadi dikatakan bahwa waktu itu adalah sesuatu yang radikal. Karena kalau itu bisa kita satu jurusan dilatih terus-menerus, secara intensional dan secara teratur, maka kita bisa menemukan, kita bisa menjadi satu pendekar dengan satu jurus, bukan pendekar mata satu ya, pendekar yang satu jurus itu bisa mengalahkan yang lainnya. Jadi ternyata Tuhan melengkapi kita satu senjata yang bisa melakukan disiplin rohani lainnya. Ini Max Lucado katakan, just like Jesus itu menjadi penting. Ada orang hidup bersama dalam waktu yang lama, akhirnya mulai terdengar sama, bicara sama, berpikir sama. Ketika kita hidup bersama Tuhan, kita akan mengambil pikiran-pikirannya, prinsipnya, sikapnya, kita menyerap hatinya. Ya tadi kita sebelum mulai, Pongari dan Pak David, Ibu Ine, sempat ngomong bahasa apa tadi itu ya? Bahasa Manado. Bahasa Manado. Karena lama di Manado kan? Kita pernah lama di tugas di Manado, Manado, bergaul dengan kawan-kawan di Manado. Dengan demikian, bisa bahasa Manado. Karena hidup bersama dengan kawan-kawan di sana, terdengar sudah balogat. Kalau kedengar, wah ini orang Manado, ini bukan orang Toraja ini. Lama di Jakarta, kawan-kawan yang sudah lama di Jakarta, wah kalau ngomong sudah enggak gitu. Tapi untuk kampung saya nasisto. Jadi bergaul lama, banyak hal yang kita dapatkan dari orang-orang yang dengan kita bergaul. Lalu kalau kita bergaul dengan Tuhan, makin lama kita bergaul dengan Tuhan dengan bahasa firman-Nya, maka pikiran-pikirannya dalam Alkitab itu, prinsipnya dalam Alkitab, apa yang Tuhan ingin katakan. Saya sangat senang kalau PA-nya, kami PA atau kita ber-PA, dan orang tua kita Pak Prapa selalu mengarahkan kita. Mari kita melihat apa yang Tuhan mau katakan kepada kita tentang firman ini. Itu luar biasa kan? Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita tentang firman ini. Karena seperti dikatakan tadi di Injil Yohanes, salah satu bahan utama kita tadi di gereja, kalau ikut menggunakan balesonari, bahwa sesungguhnya banyak hal yang diperbuat Tuhan Yesus, tanda-tanda yang dibuat Tuhan Yesus, tapi apa yang dituliskan sekarang sudah cukup untuk mengenal tentang siapa dia, tentang karyanya, tentang hidup yang ia berikannya. Dengan demikian, makin banyak kita yang baca Alkitab, berwaktu teduh, maka banyak pikiran-pikiran Tuhan, prinsip-prinsip Alkitabiah, prinsip-prinsip hidup dari firman Tuhan yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu menjadi penting. Sehingga tadi dikatakan bahwa manfaatnya adalah kita mendapatkan kepenuhan. Dikatakan tadi dalam Galatia itu, kepenuhan hidup dalam Kristus.
Baik, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Jadi, ini slide yang pertama tadi masih kita ingat. Ini bisa dihafal. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, melalui firman dan doa yang dikhususkan secara teratur. Nah, sekarang ibaratnya kita praktek, prinsipnya kita sudah lihat, filosofinya kita sudah lihat bersama dalam Alkitab, dan kita akan masuk dalam praktek. Mengapa? Dalam waktu teduh itu kita akan melihat mengapa waktu teduh, karena kita di situ ada mengalami kasih karunia Tuhan, ada pertumbuhan. Kita mengalami sebuah pertumbuhan. Itu kita bisa baca nanti di Yohanes 15. Tinggallah dalam aku, tadi kita sudah lihat itu, dan kamu dalam aku, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dia sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalimat terakhir itu indah sekali. Di luar aku. Itu penting sekali. Dan dalam waktu teduh itu kita mengalaminya. Kita mengalami kasih karunia, kita mengalami kasih karunia untuk bertumbuh. Dan saya pikir secara rohani tidak ada orang yang tidak ingin bertumbuh. Secara iman tidak ada yang ingin tidak bertumbuh. Tidak ada kita ingin tetap menjadi bayi-bayi rohani. Kita ingin menjadi satu komunitas yang bertumbuh. Karena itu sesungguhnya GCA adalah satu komunitas yang bertumbuh. Di grup-grup WA kita sesungguhnya kelompok itu kita bisa jadikan sebagai sarana di mana kita bertumbuh bersama-sama. Dalam waktu teduh itu kita juga mengalami kasih karunia Tuhan dalam waktu teduh dengan pemulihan. Hidup kita ini Bapak yang dikasih Tuhan seperti kita tahu rentan. Sangat rentan dengan kelelahan, kecapean, stres, kekecewaan, galau. Seperti Thomas sempat galau, lalu ia menyendiri. Dan ternyata Tuhan tahu itu. Kalau hidup kita, tubuh kita ini fana, rentan dengan semua keletihan, kelesuhan. Ada persoalan-persoalan batin. Sesudah Yesus bangkit itu terlihat sekali bagaimana persoalan batin yang benar-benar menderah para murid. Sampai ada yang sudah mau pulang ke Emmaus. Karena torena kota Sulebang melang kampung. Dan dalam hal itulah Yesus mengatakan, ada sarana pemulihan. Dalam waktu teduh itu kita mengalaminya. Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Salah satu yang secara pribadi saya nikmati dalam kisah Thomas itu, bagaimana Yesus dengan lemah lembut menjumpai Thomas, menjumpai kita, lemah lembut. Inde mo telimangku, inde mo telambungku. Lembut sekali. Dia datang bukan seorang yang menghakiminya. Dengan penuh kelembutan dan pemulihan. Dan karenanya Thomas mengalami pemulihan. Dan saya percaya kita pun juga demikian. Kalau kita datang kepadanya, menerima undangan ini, marilah kepada undangan ilahi. Undangan yang bersahaja. Undangan yang terbuka 24 jam. Kita datang dan mendapatkan pemulihan itu. Kita semua butuh pemulihan. Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan, suka tidak suka, hidup kita ini terus berjalan. Dan terkadang di jalan kita hidup jalani itu bukan jalan yang mudah. Ada lorong-lorong yang gelap, ada kerikil-kerikil tajam, ada persimpangan-persimpangan jalan yang mungkin kita tidak bisa membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan-jalan baik. Mana jalan menuju ke kehidupan dan mana jalan menuju ke kebinasaan. Dan karena itu, dalam waktu teduh, kita mendapatkan sesungguhnya penerangan. Seperti dalam Mazmur 119, Mazmur sangat terkenal ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Minggu depan itu, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita akan lebih mengeksplor lagi, melihat apa pentingnya firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana melakukan waktu teduh? Paling tidak ini 3 hal yang kita akan petunjuk praktisnya. Dalam melakukan waktu teduh, yang tadi kita sudah lihat itu, persekutuan dengan Tuhan secara pribadi,
dalam doa dan firman secara teratur menghadap Tuhan, itu kita paling tidak itu petunjuk praktisnya, menghadap Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan menanggapi Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana menghadap Tuhan, bagaimana mendengarkan Tuhan, dan bagaimana menanggapinya. Kita akan lihat satu persatu. Pertama, menghadap Tuhan. Dalam tata ibadah kita sudah sangat terlihat itu, akta-aktanya. Ada akta pertama menghadap Tuhan, berhimpun menghadap Tuhan. Jadi satu komunitas, satu kerinduan. Jadi menghadap Tuhan itu totalitas hidup kita. Tubuh, jiwa, roh kita menghadap Tuhan. Bukan tubuh kita di gereja, tapi pikiran kita ada di negeri di atas awan. Tubuh, jiwa, roh menghadap Tuhan, mempersiapkan hati, dan kita butuh mempersiapkan hati. Nah, kalau kita belajar tentang ilmu liturgi, sesungguhnya di rumah kita sudah sesungguhnya memulai ibadah, mempersiapkan hati. Karena itu biasanya jom itu hari Sabtu di pasien untuk bayunta, ya te bayu te laku pakai baju batik ya te jas te laku pakai, ya te dasi ya te sepatu te laku pakai. Itu bagian daripada sesungguhnya betapa pentingnya kita mempersiapkan hati kita menghadap Tuhan. Mazmur 57 ayat 8-9 ini indah sekali penggambarannya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Ini ada pengulangannya. Hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunkanlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ini gambaran waktu teduh dari seorang pemazmur. Membangunkan fajar. Bayangkan ibu bapak yang dikasih tahu membangunkan fajar. Ya ada den coba nonton le pemilik kemalambi. Bidan tu dolo milik. Yar kata to mama tole bangunkan tu dolo milik atau kita yang membangunkan. Pastilah kita yang hendak membangunkan, yang duluan bangun. Nah, fajar ini kita yang duluan bangun dari fajar itu. Dan ini penggambaran sebelum fajar menyingsing kita sudah siap menghadap Tuhan. Karena itu idealnya nantinya memang idealnya itu adalah kita berwaktu teduh pada pagi hari atau dini hari, jam-jam 5, jam 4, jam 5 paling tidak. Kalau kita yang tidak kerja sampai jam 2. Sampai edukasi itu jam masalah T2 yang lembur-lembur itu, maka disarankan tidak waktu teduh pada jam subuh. Karena itu jam tidurnya akan kurang. Menghadap Tuhan, maka kita sangat melihat bagaimana mempersiapkan hati sebuah kehidupan yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita ingat kemarin pelajaran kita di hidup baru, Roh Kudus dalam hidup orang percaya, maka paling tidak ada 4. Kita mungkin masih segar dalam pikiran kita. Ada 4 hal yang kita lihat dari karya Roh Kudus. Pertama, melahirbarukan, menuntun, kemudian menumbuhkan, dan mampukan. Nah, ini hal-hal yang terlihat dalam karya Roh Kudus. Memimpin hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus memberikan hikmat untuk mengenal Tuhan pada pertemuan yang lalu. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikannya peran Roh Kudus itu, menuntun kita mengenal kebenaran itu yang saat ini terjadi, bahkan hal-hal yang akan datang. Karena itu memang benar-benar dalam waktu teduh penting, di mana kita makin merasakan bagaimana Roh Kudus menjamah kita secara pribadi. Roh Kudus memimpin kita mengenal Tuhan dalam karyanya. Nah, ini petunjuk teknis dalam menghadap Tuhan. Entah pagi nantinya kita tentukan, entah jam-jam berapa, kita bisa mengalami hal ini. Beberapa hal kita lakukan. Di antaranya, kita mencurahkan hati kepada Tuhan. Yang bisa menggitar, boleh menggitar sambil nyanyi, yang main piano, main keyboard, bisa menyanyi, atau membaca Mazmur pasal 1 atau Mazmur lainnya, lagu-lagu yang bisa menguatkannya, menguatkan kita, musik-musik instrumental, musik-musik rohani, juga bisa kita menikmati dengan menulis doa-doa kita. Apa yang kita pergumulkan
berjalan-jalan sambil berdoa, dan semua itu bisa kita, ini beberapa hal yang secara teknis di semua sisi kehidupan ini kita bisa menghadap Tuhan. Sehingga hidup kita menghadap Tuhan bukan hanya pada saat tertentu. Di seluruh eksistensi kehidupan kita, kalau segitiga emas kemarin itu, kehidupan sehari-hari. Dan kehidupan sehari-hari itu menyangkut semua ini. Mendengarkan Tuhan, ini penting sekali. Jadi akta ibadah kita itu sudah sangat disusun secara teologi, secara liturgis. Setelah menghadap Tuhan, maka kita mendengarkan Tuhan. Itu menghadap Tuhan, mendengarkan Tuhan. Dan mendengarkan Tuhan itu dengan baca firman-Nya. Kita di Gereja Toraja, sudah kita bersyukur, mulai dari Ibu Eri dulu, sudah ada bacaan-baca renungan harian, rehat. Saat ini dikatakan rehat renungan harian Toraya. Dan sesungguhnya kalau kita waktu pengantar GCA dulu, salah satunya itu adalah ber-GCA. Bahan bacaan hari Minggu itu 4 bahan bacaan, itu sudah bagian daripada gerakan cinta Alkitab. Renungan harian itu juga bagian. Kita bisa membaca buku itu pada waktu-waktu teduh kita, atau membaca Alkitab secara khatam. Sama anak katekisasi kita saat ini yang sedang berjalan itu, kita wajibkan untuk setiap malam membaca Alkitab dalam waktu teduhnya. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar, yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Itu hal yang ketika lapar akan firman Tuhan, ternyata ada janji Tuhan untuk memuaskan kita karena hal itu. Mazmur 1 ayat 3 ini juga sudah sangat dekat dengan kita. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, ia merenungkan Taurat siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepian air, ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tentu ini bukan ajaran teologi sukses ya, ini sesuatu yang dihidupi. Menghidupi firman Tuhan itu akan ada buahnya, akan ada hal yang kita rasakan dalam kehidupan kita, menghasilkan sesuatu. Dalam menghadap Tuhan ini pun kita bisa lakukan, ini petunjuk teknisnya saja. Beberapa kita lakukan dalam mendengarkan Tuhan, membaca Alkitab, kita bisa membuat perenungan-perenungan. Ada banyak ibu bapak yang sudah punya kebiasaan sambil baca Alkitab, di sampingnya ada buku catatan harian. Dia bisa menulisnya hal-hal yang terpenting. Malah sekarang diharapkan di kelompok-kelompok grup WA, kalau kita baca bahagian itu, kita share satu kata, satu kalimat kepada kawan kita, sehingga itu menjadi sesuatu pengingat. Atau kita bisa dalam mendengarkan firman Tuhan, kita bisa baca dalam versi-versi lain. Bapak Ibu yang bisa bahasa Inggris, sangat baik. Lebih melo itu bahasa Toraya, sebab makin kalau kita bisa baca, dan kita menemukan pikiran-pikiran apa yang ada di dalam itu. Menemukan kata-kata, kata kunci, kata-kata berkesan, lalu kita mencernanya. Ibaratnya makanan, kita mulai menikmati bagian-bagian penting yang kita rasakan, kita sangat membutuhkan dalam kehidupan ini. Menghadap Tuhan, nah kita mengungkapkannya juga dengan doa. Jadi dalam menghadap Tuhan, doa-doa itu menjadi penting. Mengucap syukur, permohonan pribadi, malah mungkin ada Pak Stefanus dalam grup kita ini, dulu pernah disampaikan kepada kami untuk ikut GCA pertama tahun 2011. Ketika kita membaca surat kabar, sekalipun ada hal yang perlu kita doakan, tidak masalah. Sejenak sambil membaca surat kabar, kita berdoakan untuk hal itu. Atau mendapatkan berita di WhatsApp grup, kita mungkin bisa sejenak berdoakan. Bukan menulis doa ya, saya mendoakan, tapi benar tidak mendoakan. Kan itu yang banyak terjadi saat ini. Cuma menulis saya mendoakan, tapi tidak mendoakan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perteduhan kita. Jadi Tuhan berkenan tempat kita mencurhatkan segalanya. Jadi Tuhan tempat curhatan. Saat ini kan tempat curhat orang itu justru di Facebook ya. Jadi hal-hal apa yang tentang dirinya, Jonas mencari Facebook tanda-tanda itu menjadi kehidupan. Seperti itu. Padahal Tuhan mengatakan, curhatkanlah itu kepadaku, ceritakanlah itu kepadaku dalam waktu teduh, dalam doa-doa secara pribadi. Nah, dalam menghadap Tuhan itu, dalam mengungkapkan doa, maka memang perlu melakukan penerapannya.
kita menulis hal-hal yang perlu kita lakukan. Kita baca firman Tuhan hari itu, penting sekali kita tulis. Kira-kira apa yang saya mau lakukan hari ini kaitan dengan firman Tuhan ini. Sehingga sepanjang hari hidup kita itu, kita menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Bukan sekadar pembaca firman Tuhan, tapi pelaku-pelaku dari firman Tuhan itu, karena ada hal yang spesifik kita temukan dan kita perjuangkan, kita mungkin bagikan. Itu bagian daripada membaca Alkitab, mendoakan menghadap Tuhan, dan membagikannya. Yakobus 1 ayat 23-24, jika seorang hanya mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukannya, wah ini warning yang luar biasa. Ia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Mane marsam samin, nah tanpa satu tak menakili turupannya. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Baili dode matau tu nakilalai. Lupa tentang wajahnya. Ini penggambaran kritikan yang penting, karena itu dibutuhkan ketika kita membaca Alkitab, perlu penerapannya, menulis poin-poin yang akan kita perjuangkannya, supaya kita tidak digambarkan seperti ini. Baru saja membaca firman, baru saja bercermin, tapi meninggalkan cermin, dia sudah lupa tentang bagaimana rupanya. Ini beberapa hal, penerapan praktisnya, diantaranya hal-hal yang kita bisa lakukan di saat menghadap Tuhan, itu mengingat kembali apa penerapannya. Jadi kalau misalnya waktu teduh pagi, kita tulis di buku kita, atau di mana kita menulisnya, dan saat-saat kita waktu teduh lagi, kita buka lagi, kita baca lagi catatan itu. Di waktu-waktu di mana kita bisa membukanya, sehingga itu menjadi bahagian kontinuitas, berkesinambungan, secara intensional, bukan hanya waktu-waktu tertentu saja. Nah ini paling tidak yang diulangi tadi, bagaimana waktu teduh, menghadap Tuhan, mempersiapkan hati, memohon pimpinan Roh Kudus, itu penting, mendengarkan Tuhan, membaca firman-Nya, merenungkannya, tidak cukup membaca tapi ada perenungan-perenungannya, menanggapi Tuhan, bisa dalam mengungkapkan doa, melakukan penerapan, menulis hal-hal yang sifatnya spesifik, yang hari itu akan kita perjuangkan. Nah, ini kutipan yang kiranya menarik juga untuk kita, kutipan dari Henry Chen Norman, dia katakan, dimulai dengan menyediakan waktu. Jadi bagaimana waktu teduh itu, dimulai dengan menyediakan waktu, itu penting sekali, menyediakan waktu, dan tempat. Waktu dan tempat bagi Tuhan, dan hanya Tuhan saja. Jadi ada sangat spesial yang kita rindukan dengan Tuhan, baik waktu maupun tempatnya, hanya untuk Tuhan. Jika kita sungguh meyakini bahwa Tuhan bukan saja ada, ini Tuhan yang ada, tapi dia juga hadir. Jadi tanah do manda di kemuliaannya, tapi dia juga hadir secara aktif dalam hidup kita. Dia aktif dalam kehidupan kita, hadir menyembuhkan. Tadi katakan balik kepadaku semua yang ditulis itu, juga mengajar. Kita ingat di Timotius tadi itu, firman Tuhan itu berguna untuk mengajar, membimbing, dan selanjutnya, dan membimbing. Maka kita perlu menyediakan waktu dan tempat di mana kita dapat memberikan perhatian kita pada Tuhan dengan tidak terpecah, artinya fokus. Itu menurut Henry J. Norman. Dan karena itu kita akan masuk ke dalam, ini kita harapkan tuntas hari ini. Tidak pengalaman-pengalaman kalau tunda besok itu biasanya gagal. Nah, di buku peserta kita, ini bisa diisi bagaimana dengan waktu yang terbaik. Waktu terbaik kita akan tahu nanti mana waktu terbaik. Dulu pernah kami GCA di Kalimantan, kebanyakan ibu-ibu yang katakan, susah Pak kalau kami berwaktu teduh pada pagi. Karena pagi hari kami sudah harus bangun memasak. Nambah kuah sambil berteduh di kompor. Dah aku ya maaf untuk apa. Jadi ada waktu terbaik yang teratur. Artinya dia mengatakan, nanti kalau anak-anak semua pergi sekolah, bapak pergi kantor, selesai mencuci dan memasak, maka jam-jam 11, jam 12, itu waktu yang sangat terbaik
fokus mendoakan, bergumul dengan firman Tuhan, mendoakan anak-anak di sekolah, mendoakan suami yang bekerja, dan mendoakan lainnya. Itu waktu yang sangat terindah kami nikmati secara khusus dengan Tuhan. Dan itu yang akan kita nanti isi. Tempatnya tenang, di mana tempatnya, nanti kita tahu di mana, di tempat-tempat yang tenang. Dana jalu dapur, siapa dulu depan televisi, atau di teras. Dah kalau anda tahu balok koke terganggu tuh konsentrasi cinta. Nah, ini nanti akan kita isi di kelompok. Jadi nanti kawan-kawan pembimbing bisa tuntas si kelompok ini. Saya menempatkan pukul berapa. Jadi nanti kita di kelompok kami mengisinya itu pukul berapa, menjadi waktu setiap hari sebagai waktu teduh saya, dan kemudian menempatkan tempatnya. Dami kue jomol tu tempat bagus. Oh tak, tempat di mana yang kita merasanya. Ini di buku peserta, kita ada di bagian belakang. Ini bagian belakang sebagai kontrol saja. Kita bisa melakukannya itu bisa nanti fotokopi bukunya di bagian lembar belakang buku peserta, di kopi 12 bulan atau berapa. Nah, di situ mulai dicek waktu teduhnya, bulan berapa, tahun berapa, hari apa. Kalau ada yang tidak melakukannya, itu disilang, mungkin karena sibuk, karena kegiatan, maka tidak jadi, bolong-bolong dilingkari saja. Atau karena ada hal istimewa diberi tanda segitiga. Itu contoh saja nantinya di 3M itu, menghadap Tuhan, mendengarkan Tuhan, menanggapi Tuhan. Nah, saudara, ini slide yang hampir terakhir. Ini kembali pengandaian robot waktu teduh. Mungkin ada kita yang sibuk bekerja, sibuk dalam banyak hal. Kita mengatakan, wah, karena sibuk sekarang kan dunia IT, dunia teknologi, maka cukup saja di-setel di satu robot. Doa-doanya, Alkitabnya dibaca, diprogram, pasal 1, kerja sampai pasal berapa, juga lagu di setting di situ, di program, doanya juga. Jadi cukup karena kita sibuk, ya robot saja yang mewakili kita berdoa. Nah, bahasa Alkitab, saya semuanya. Nah, saya pikir ini bukan sebuah waktu teduh. Robot tidak bisa mewakili kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita ingin punya pengalaman langsung. Walaupun yang didengarkan juga firman Tuhan, walaupun yang dibaca juga Alkitab, walaupun doa adalah doa yang mungkin terprogram, tapi tetap itu tidak bisa kita diwakili oleh robot ini mengalami persekutuan dengan Tuhan. Sahabat aku ya, robot utama suluh karena kita tutai. Bapak Susian Bangari. Richard ini juga satu pernyataan yang sangat baik. Kita dapat menggunakan semua teknik dan metode yang tepat. Teknik, metode, oke. Kita dapat menggunakan liturgi, menata ibadah kita, menata peribadahan kita, baik. Namun, ya ini penting, namun kita belum bersekutu dengan Tuhan sampai roh menyentuh roh. Artinya apa? Metode-metode itu boleh. Tapi kalau itu tidak mengantarkan kita bersentuhan langsung, mengalami secara langsung, tadi dalam 4 penggambaran itu, maka itu belumlah bisa dikatakan sesuatu hal yang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Menyentuh dengan roh, nyanyian dan doa, pujian, semua dapat mengantar kita bersekutu dengan Tuhan, tetapi bersekutu dengan Tuhan lebih dari semua hal itu. Ini kalau kita tangkap pesannya Richard Deposer ini luar biasa. Doa-doa pujian itu oke, mungkin kita ada terlibat, nyanyi dengan baik, tapi tetap bersekutu dengan Tuhan melebihi dari semua hal yang penting dalam kehidupan itu. Nah, ini ayat terakhir kita, ayat hafalan kita. Boleh semua bersuara. Kita bisa bersuara semuanya, dibuka suaranya dan kita membacanya bersama-sama. Dimulai dari judulnya, waktu teduh, kemudian kita membaca alamatnya, Yohanes 15 ayat 4, baru isinya pesannya, baru kita tutup di alamatnya Yohanes 15 ayat 4.
Kita mulai membaca judulnya. Kita mulai 1-2 ya. Waktu teduh. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat keluar dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada Demikian juga kamu berbuah jikalau kamu tidak dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami melihat satu pengajaran di sekitar disiplin rohani waktu teduh. Kami telah dibukakan betapa Tuhan lebih rindu menikmati, mengalami persekutuan dengan kami. Dan kami ingin mengalami, merasakan secara langsung, tidak terwakili. Penting dari disiplin rohani ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Moderator, Pak Pendeta Nompi. Silakan diarahkan kita selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Memahami materi ini bagian dari materi tentang disiplin rohani, hal yang paling mendasar sebelum kita memahami bahan-bahan disiplin rohani lainnya, termasuk doa, membaca Alkitab, persekutu. Nah, kita akan masuk dalam kelompok kecil untuk bersama-sama dengan pembimbing di kelompok untuk mendalami materi kita. Para pembimbing pasti sudah siap dengan bagaimana caranya, dan seperti kesepakatan kita bahwa kita tidak akan kembali lagi ke ruangan umum, akan berakhir nanti di masing-masing kelompok. Jadi terserah kelompok masing-masing mengatur waktunya berakhir kapan, itu terserah. Biar juga sampai subuh, tidak apa-apa. Tapi sekali lagi ini diberi ruang untuk semakin mendalami, tidak lagi dibatasi dengan waktu. Jadi tergantung kebutuhan di masing-masing kelompok. Saya kira demikian. Terima kasih. Sekali lagi saya selaku moderator hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita dan selamat untuk menggumuli materi kita di kelompok masing-masing. Silakan admin untuk membagi kita dalam kelompok. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan segera memasuki kelas kecil. Pada pembagian kelas hari ini masih ada beberapa di antara Bapak Ibu mungkin peserta atau pembimbing yang kami belum tahu, kami lupa dia di kelompok mana. Terus instruksi dari panitia tadi ada beberapa kelompok yang digabungkan, yaitu kelompok 3 digabung dengan kelompok 5. Dan setelah saya rekap hari ini, ada juga kelompok yang pesertanya hanya 2, atau mungkin ada yang belum kita ketahui kelompok berapa. Tapi mungkin kita buka dulu aja ya Bapak Ibu peserta sekalian. Kita buka dulu ruangan kecilnya. Nanti kalau ada yang di kelompoknya agak ganjil atau bagaimana, mungkin nanti infokan saja. Mungkin mau digabung ke kelompok yang mana atau nantinya gitu. Ya. Baik Bapak Ibu, kita buka ruangan kecilnya ya.
Ibu Emma kelompok berapa ya Bu ya? Halo Ibu, boleh diinfokan kelompok berapa supaya digabungkan di kelompoknya? Di unmute Bu, yang dinyalakan. Iya Ibu Marta. Ibu Marta di kelompok berapa Ibu? Halo Ibu Marta. Ya, halo. Malam Ibu Bunga. Ya, izin Pak. Iya. Kami dari kelompok 1. Iya, Tadi kami masuk apakah itu benar? Gimana ya Pak? Iya, Ibu tadi dari panitia diinfokan untuk kelompok 1 gabung ke kelompok 7. Oh, seperti itu ya. Karena Iya. tadi kami nggak diinfokan waktu kita di grup besar, makanya tadi saran Pak Pendeta coba keluar dulu, masuk ke grup ini, lalu dipastikan kalau memang bergabung di kelompok 7 ya kami minta dimasukkan kembali ke grup kelompok 7 kalau memang seperti itu Pak. Oh ya, ini sih chatnya dari Pendeta Asmen. Kelompok 7 digabung dengan kelompok 1, makanya saya satukan di ruangan. Gimana Ibu? Oh, siap Pak Henry. Oh iya ya Bu. Oke Bu. Katrina juga mungkin Bu Marta ini kelompok Tira. Kamu sudah.
Sore Ibu. Oh iya, ini makanya saya cuma lihat tadi kelompoknya cuma 2 orang. Atau digabung aja, gabung ke kelompok 3 aja Bu ya? Ya. Iya ya, ditunggu ya Bu ya? Terima kasih. Iya. Di Tantu banyak nyorong Sidoarjo itu di kelompok 3 nak. Ibu Marta di kelompok berapa Ibu? Tidak ada suaranya Ibu, enggak kedengaran suaranya. Iya Ibu Marta di kelompok 10. Kelompok 10. Oh iya, ditunggu ya Bu ya. Udah kok, sudah. Oh, Ibu sudah di kelompok 10. Iya. Sudah. Iya ya Pak Pendeta, terima kasih. Ya, terima kasih. Malam Pak Hendrik. Iya Ibu. Selamat malam. Malam iya. Oh ya, nama saya masih Tongkonan. Iya. Pak, tadi rupanya itu kami dimasukkan ke grup 1 itu tidak ada orang, hanya kami berdua. Jadi
Harus ke-7. Harus ke-7 ya. Saya malah ini dari kelompok 15. Tadi sempat Iya, ini Bu, ini masih grup digabung ya? Ini masih ruang utama. Iya. Oh, Minta tolong Pak ya. Jadi kami ke grup 7, ke kelompok 7. Yang kelompok 1 ke kelompok 7 ya, Bu ya? Iya, betul. Saya ke 15 ya, Pak. Nelly. Iya, Ibu. Tadi sempat keluar. Lagi dialihkan lagi ke kelompok 11, tadi terlempar. Kacau ya. Pak Dodi, kelompok berapa Pak Dodi? Maaf. Malam Pak Dodi. Kelompok 3 gabung kelompok 5, kelompok 2 gabung kelompok 4, kelompok 19 gabung kelompok 6, kelompok 1 gabung kelompok 7, kelompok 8 kelompok 11 Pak Bernardus Pak kelompok 15 Paulina Bura.